Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, surat Al-Baqarah ayat 112. Sekarang 13 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali Allah berikan kesempatan bertemu, bermuajadah dan keadaan sehat walafiat, diberikan luang waktu bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruahkan kepada baginda Adam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah 113. Ini sedikit satu ayat lagi ya, masih menjelaskan tentang sikap mereka dulu terhadap orang-orang Nasara. Ini dua golongan ini sebetulnya saling bertentangan gitu. Satu sama lain saling menyalahkan. Padahal dua-duanya ini megang kitab. Dua-duanya sudah duluan baca kitab. Tapi saling bertentangan. Kenapa? Karena yang dibaca itu menunjukkan bahwa kitab-kitabnya sudah dirubah. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Wa hum yatluna al-kitab. Kata Allah, wa qalatil yahudu, berkatalah orang Yahudi, laysatin nasara ala syai'. Kalau bahasa kitanya itu lurusnya itu Nasoro itu tidak punya pegangan gitu. Laisa tidak punya, an-nasara ala syai'in, terhadap sesuatu. Jadi maksudnya itu Nasoro itu tidak punya pegangan apa-apa. Itu yang dikatakan oleh Yahudi. Karena mereka menganggap bahwa Nasoro ini mengakui akan Nabi Isa, tapi wakafarat bi Isa. Ujung-ujungnya kufur dengan Nabi Isa gitu. Bahkan mereka menganggap Nabi Isa itu terbunuh. Sementara orang Nasara pun juga demikian. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Kata Nasrani, Yahudi itu tidak punya pegangan apa-apa. Karena mereka menganggap bahwa orang Nasara itu, orang Yahudi itu iman terhadap Nabi Musa, tapi kufur juga dengan Nabi Musa. Jadi dua-duanya saling menyalahkan. Wahum, mereka itu dua golongan ya. Yatslunal kitab, dua-duanya membaca kitab. Diturunkan kepada mereka kitab kan. Yahudi megang kitab Taurat, Nasara juga pegang kitab Injil. Berarti dua-duanya sudah baca kitab nih. Apa nih? Oh. Kirain apa? Padahal dua-duanya ini baca kitab dua. Harusnya dalam kitab Taurat itu sudah diberitahukan ada kedatangan Nabi Isa. Ada di kitab Taurat itu.
menunjukkan akan adanya datang Nabi Isa. Sementara di dalam kitab Injilnya, di dalam Nabi Isa pun juga membenarkan dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Jadi dalam kitab itu sering beritakan setelahnya itu akan ada nabi lagi, termasuk Nabi Isa juga kan gitu. Memberikan kabar lagi adanya Nabi Muhammad SAW. Itu selalu digitukan. Nah, tapi ketika mereka itu hadir Nabiullah Isa alaihissalam, mereka malah tidak bersuka dengan Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa dikejar kan. Nabi Isa itu dikejar. Sampai mau dibunuhnya. Nah, pada akhirnya ada lagi yang ngomong juga macam seperti itu. Kadzalika, demikian pula. Qala, berkata alladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui. Siapa maksudnya? Musyrikin Arab ini. Musyrikin Arab pun juga sama, misla qaulihim, persis seperti omongan mereka juga. Musyrikin Arab itu malah semuanya likulli dzidainin laisu ala syai'. Kata musyrikin Arab, semua orang yang itu Yahudi kan, Nasara, kata mereka itu enggak punya pegangan apa-apa. Semuanya digubris gitu semuanya. Kalau ini kan makanya bahasanya la ya'lamuna, tidak mengetahui apa-apa. Ini lebih parah lagi ini. Musyrikin Arab. Jadi 3 golongan ini pada akhirnya akan kembali muaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Allah lah yahkumu bainahum, akan menghukumi bainahum, antara mereka. Yahudi, Nasara, musyrikin. Di mana yaumal qiyamah, di nanti yaumil qiyamah. Bima kanu fihi yakhtalifun, dengan apa yang mereka perselisihkan itu. Perselisihan di antara mereka itu nanti di yaumil qiyamah akan diputuskan. Siapa yang berhak sebetulnya? Siapa yang salah? Siapa yang batil? Itu. Kalau bagi kita ya tentu Islam. Sudah jelas ya? Kemudian wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ini berlainan lagi nih. Ini akan menjelaskan tentang tindakan orang-orang yang kafir yang menghalangi ibadah dan juga kebohongan mereka. Kata Allah, wa man azlamu, ay la ahadu azlamu. Siapakah yang lebih dolim? Tidak ada lagi yang lebih dolim itu mimman mana'a masajidallah, ketimbang orang yang selalu melarang masjid-masjidnya Allah, ayyuzkara fiha, untuk menyebut-nyebut di dalam masjid itu ismuhu, nama Allah. Bahkan wasa'a fi kharabiha, berusaha untuk menghancurkan itu masjid. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Maka mereka itulah, kata Allah, ma kana lahum, yang tidak patut bagi mereka, ayyadkhuluha, untuk masuk ke dalam masjid, illa khaifin, terkecuali ada rasa takut. Dalam ayat ini sebetulnya ada pemaknaan yang umum, ada pemaknaan yang khusus. Bisa dikategorikan pemaknaan yang umum itu begini. Wa man azlamu, siapa yang lebih dolim lagi? Mimman mana'a masajidallah, ketimbang orang yang selalu melarang masjid-masjidnya Allah, ayyuzkaru fiha ismuhu, untuk menyebut nama-nama Allah di dalam masjid. Berarti secara umum nih, siapapun mereka yang ketika hidupnya selalu melarang agama Allah, melarang masjid-masjidnya Allah, untuk tidak boleh zikir, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, pokoknya hukum syariat mereka tidak boleh. Ini kategorinya umum. Siapapun mereka, itu orang lebih dolim sebetulnya. Jadi kalau mendolimi satu orang, ini kalau lebih dolim itu seperti ini. Tidak suka adanya hukum syariat berdiri, tidak suka masjid rame, tidak suka ada pondok pesantren, tidak suka zikiran, melarang oleh orang lain untuk
ngadain manakiban, yasinan dan sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan hukum menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala lalu tidak dibolehkan. Nah, ini sebetulnya lebih dolim tuh. Jadi bukan pemanaan masjid saja gitu. Kalau dilihatin secara pemanaan umum ini, melarang sholat, melarang tasbih, masjid ditutup. Tapi bukan karena corona, corona lain lagi urusan. Ini karena kekeh aja gitu. Kan di daerah-daerah konflik kan gitu. Masjid itu kadang-kadang tidak diperkenankan. Seperti di Aqsa itu kan. Selalu dilarang orang-orang mengadakan khutbah Jumat di berondong. Lalu yang kedua ada pemaknaan khusus dengan kalimat yang disebutkan oleh Allah memberikan isyarat wasa'a fi kharabiha dan berusaha untuk menghancurkan masjid. Kalau dikategorikan ini adalah ditunjuknya adalah orang musyrik Arab. Kalau orang musyrik Arab kan tidak menghancurkan masjid. Mereka itu hanya menghalang-halangi Rasulullah dengan para sahabat untuk ibadah. Terutama ini yang ditujukan kepada penghalangan ketika Rasulullah mau berkehendak pengen umroh. Terjadinya perjanjian Hudaibiyah itu kan tahun berapa? 682 Masehi silam. Atau dengan kata lain tahun ke-6 Hijriah setelah Anda hijrah. Ketika itu Rasulullah mau umroh. Siaplah bersahabat dengan para sahabat ke situ. Begitu sudah datang di tempat Hudaibiyah, ternyata pasukan musyrikin ini menghalangi Rasulullah. Tidak boleh masuk Mekah. Sehingga kalaupun memaksakan diri, harus ada yang jatuh korban pada waktu itu. Akhirnya dengan berat hati Rasulullah tahallul di situ. Yang tadinya sudah ihram, akhirnya tahallul di situ. Karena tidak bisa masuk Mekah. Lalu dibikinlah perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Boleh masuk muslimin dengan Rasulullah ke Mekah itu bolehnya tahun depan aja. Berarti tahun ke-7-nya. Nah, ini orang yang menghalangi Rasulullah pada waktu itu orang paling dolim. Karena menghalangi orang yang mau menyebut-nyebut nama Allah di dalam masjid. Mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuh. Jadi jangan berani-berani bang melarang-larang Allah, melarang-larang orang yang mau dzikiran di dalam masjid. Karena ini sama aja dengan bunuh diri ini orang. Jadi biarkan aja orang dzikiran dalam masjid, biarkan. Menyebut-nyebut kalimat Allah dalam masjid. Nah, kalau ditunjukkan ini adalah ayat untuk orang yang musyrik pada waktu itu. Orang musyrik tidak wasa'a fi kharabiha. Walaupun musyriknya mereka ini menghalangi Rasulullah, tapi tidak sempat atau tidak pernah menghancurkan Ka'bah. Musyrik itu malah menjaga kan itu. Malah menjaga mereka itu. Makanya wasa'a fi kharabiha ini ada yang dikiaskan atau ada yang disyiratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada mengandung sejarah. Ada yang menyebutkan ini terjadi yang ditujukan adalah Raja Bukhtukhsor. Atau nama lainnya itu Nebukadnezar gitu. Raja Nebukadnezar itu. Atau ada juga yang menyebutkan rajanya itu Raja Lukas ya? Siapa tuh? Allahumma shalli ala Muhammad. Zaman Romawi. Nah, mereka ini pernah menghancurkan Masjidil Aqsa. Bahkan mereka ini bersekongkol dengan tentara Romawi yang pada waktu itu menghancurkan Haikal Sulaiman. Bahkan bukan hanya Haikal Sulaiman, semua orang Yahudi dibantai habis Sulaiman. Dan itu awalnya dari mana? Persekutuan atau perselisihan antara Yahudi dengan Nasoro. Jadi sebetulnya mereka ini sudah bersekutu dari dulu. Makanya sampai sekarang pun ya, di Palestina itu Yahudi dengan Nasoro tetap aja clash gitu.
Nah ini juga sama, Raja Bukhtunshor itu dulu bekerja, Nasrani, bekerja sama dengan tentara Rum, lalu menyerang Masjidil Aqsa. Dan dibabat habis itu, Haikal Sulaiman itu dihancurkan. Nah sekarang ada lagi, itu dibangun oleh Khalifah Sayyidina Umar sebetulnya. Karena pada waktu itu sudah dihancurkan habis, lalu dibiarkan sampailah ketemu dengan Khalifah Sayyidina Umar. Ketika sudah jadi Khalifah Sayyidina Umar, baru dibangunkan kembali Haikal Sulaiman. Percisnya gitu, seperti itu. Jadi wasa'a fi kharabiha ini ke situ. Karena kalau musyrikin itu cuma ngalang-ngalangin aja dia. Tidak memperkenankan Rasulullah masuk Mekah pada waktu itu. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Ulaika mereka itulah kata Allah. Ma kana lahum yang tidak pantas bagi mereka an yadkhuluha masuk ke dalam masjid illa khaifin kecuali ada rasa takut. Nah ini menunjukkan isyarah akan adanya kemenangan bagi Rasulullah tidak lama lagi. Karena Rasulullah pada waktu itu kan dicegah, tidak boleh masuk Mekah. Lalu kemudian bolehnya tahun ke-7, silahkan masuk Mekah. Lalu sementara ketika pada waktu tahun ke-7-nya, ini musyrikin membatalkan sebelah pihak. Ini perjanjian Hudaybiyah itu dibatalkan oleh mereka sebelah pihak, tanpa ada alasan. Akhirnya marah kan? Lalu marah Rasulullah pada waktu itu, membikin baiat. Bikin baiat. Baiat Ridwan pada waktu itu. Siap pokoknya, apapun yang terjadi harus masuk Mekah. Itu. Persiapan disiapkan, muslimin semuaan, hampir 10.000 ada yang menyebutkan. Masuk semuaan ke negeri Mekah, karena mereka sudah melawan perjanjian, sudah mengudar perjanjian dengan sendirinya, tanpa ada alasan, maka tidak ada cara lain, harus masuk ke Mekah. Masuklah ke sana dengan taktik yang brilian oleh Rasulullah. Kita kan sudah bicara ya waktu di surat Al-Idza Jaa Nasrullah ya, nggak usah diulang lagi. Lalu ayat ini memberikan isyarah bagi Rasulullah. Karena dalam ayat ini menyebutkan maka lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Tidak pantas bagi mereka untuk masuk ke masjid illa khaifin kecuali ada rasa takut. Dan ini dibuktikan setelah Futuh Mekah. Setelah Mekah itu kembali kepada pangkuan baginda Rasul dengan muslimin, barulah orang musyrikin pada waktu itu tidak bisa masuk Mekah. Bahkan masuk ke Masjidil Haram harus berada di tangannya orang muslim. Takut mereka masuk. Dan itu sampai sekarang. Itu. Inilah yang disebutkan itu. Nah, dari timbul ayat inilah kadang-kadang ada timbul permasalahan. Bolehkah orang non masuk masjid? Itu kan? Ada yang menyebutkan boleh, ada yang menyebutkan tidak boleh itu. Sebetulnya memang hukumnya asalnya seperti ini. Tapi kan ini ayat tidak menunjukkan bahwa mereka haram halalnya. Cuman mereka itu disebutkan makana lahum ayyadkhuluha. Tidak pantas bagi mereka untuk masuk ke dalam masjid. Nah, dari sekian pendapat para imam, terutama 4 imam yang 4 kita ambil. Kalau Imam Malik sendiri menyebutkan bahwasanya pamana'hul malikiyatu illa lihajatin. Imam Malik menyebutkan tidak diperkenankan non masuk ke dalam masjid terkecuali ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan boleh masuk. Ada non misalkan kebelet nah kebelet pengen uang, nggak ada lagi tempat kecuali di masjid, cuman masjidnya atau tempatnya di sana harus masjid, masuk ke dalam masjid sini. Terpaksa masuk, nggak apa-apa silahkan. Atau ada kebutuhan, misalkan rumahnya hancur, rumahnya kebakaran, nggak ada lagi tempat perlindungan kecuali di masjid. Pokoknya tidak diperkenankan kata Imam Malik kecuali ada kebutuhan. Yang kedua, mengambil pendapat Imam Syafi'iyah.
Oleh Imam Syafi'i menyebutkan tafsil dulu. Wa shalla Syafi'i fa qalu in adzana lahu muslimun fi ghairi masajid salasah jaza wa illa fala. Kalau Imam Syafi'i berpendapat jika mereka itu mau masuk ke dalam situ, kalau muslimin itu pada waktu itu membolehkan, berarti siapa nih? Yang berperan adalah pengurusnya maksudnya. Kalau memang pengurusnya itu membolehkan, tapi fi ghairil masajid salasa, bukan di masjid yang 3. Berarti di luar masjid yang 3. Haram, Madinah, Baitul Maqdis. Kalau di luar masjid Baitul Maqdis, kata Imam Syafi'i, boleh saja, boleh masuk. Asal dengan catatan izin muslimin. Siapa izin muslimin? Gak mungkin kita semuaan. Berarti pengurusnya. Kalau masuk ke alak-alak berarti Pak Haji Lutfi yang membolehkan. Itu. Kata Pak Haji Lutfi, gimana nih? Kawan-kawan gimana nih? Oh, siapa nggak apa-apa. Silakan. Sepanjang bukan masjid yang 3. Makanya kan tidak heran kadang-kadang ada pemimpin dunia datang ke Istiqlal, ya kan? Datang ke masjid-masjid besar di Indonesia gitu. Hanya nengok-nengok aja. Gitu. Sebagai dulu yang istrinya apa? Bill Clinton dulu kan masuk. Terus istrinya siapa? Obama. Dengan Obamanya kan dulu pernah masuk Istiqlal. Banyak pemimpin dunia yang seperti itu. Tapi itu berdasarkan izin kepengurusan. Karena di luar konteks masjid 3. Nah, itu berdasarkan Syafi'iyah. Tapi kalau berdasarkan Imam Hanafiyah, kata Imam Hanafi, wa jawazul Hanafiyah mutlaqan. Kata Imam Hanafi, boleh-boleh aja dah. Masjid manapun, kata Imam Hanafi, boleh aja. Coba, mau ngambil yang mana kita? Kalau seperti ini kan. Imam Hanafi membolehkan masjid manapun. Imam Syafi'i tafsil di luar masjid yang 3. Kalau Imam Maliki tidak boleh kecuali ada hajat, ada kebutuhan. Jadi timbang-timbang, ada kemaslahatannya atau tidak gitu. Kalau memang ada kemaslahatan, barangkali dia bisa tertarik, bisa mengikuti juga dengan kita, silakan. Tapi kalau kelihatannya gelagat-gelagatnya mau ada yang tidak beres, ya jangan. Itu perlu dilihat dulu, ya. Perlu pertimbangan. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Lahum bagi mereka fid dunya khizyun, ada kehinaan, ay hawanun bil qatli, yaitu kenistaan dengan adanya dibunuh, wasabi ditawan, bahkan wal jizyati diberikan upeti. Walahum fil akhirah, dan bagi mereka di akhirat azabun azim, ada siksa yang besar. Ini kan orang-orang yang selalu melarang masjid-masjidnya Allah, tidak boleh zikiran, tidak boleh mengadakan hukum syariat, tidak boleh sholat berjamaah. Pokoknya apa yang dilakukan oleh muslimin mereka tidak boleh. Ini mereka ini di dunia akan dapat kehinaan, di akhirat lebih-lebih lagi. Jadi kalau dilihatin wasa'a fi kharabiha, ini bisa jadi termasuk orang yang khusus. Tapi yang perlu digarisbawahi oleh kita itu waman azlamu ini. Walaupun sifatnya orang muslim, kalau melarang-melarang Allah untuk orang-orang untuk kezikiran di dalam masjid, ya sama saja. Ini juga dapat khizyun fid dunya, ada kehinaan di dunia. Bukti kehinaannya ketika mereka pada waktu musyrikin itu melarang Rasulullah masuk ke dalam Mekah, kan diusir tuh. Setelah Futuh Mekah itu, semua yang pembangkang-pembangkang itu kan diusir semua. Bahkan ada 3 di Madinah yang selalu melarang-larang Rasulullah untuk berzikir dengan para sahabat. Ada suku Quraidah, ada suku Bani Nadir. Itu suku Quraidah dibantai semua. Itu kehinaannya tuh di dunia. Bani Nadir diusir ke negeri Syam, tidak boleh ada lagi di Madinah. Ketika mereka tidak mau diusir, mereka dikenakan pajak yang mahal.
jizyah disebut. Harus bayar upeti ke pemerintahan Rasulullah. Mau tidak mau tuh. Itu dulu bang. Kalau sekarang malah kita yang bayar kafir. Ya, malah kembali kita sekarang. Kenapa? Ada yang salah kita. Keberaniannya nih kita nih hilang. Wih, jam 6 ya? Nggak terasa. Lanjut nih. Hah? Masih lama? Apa-apa dah, terserah saya aja. Terus, biar cepat beres nah. Wa naza'ala ma ta'andal yahudu fi nasil qiblat. Ini kisahnya Rasulullah kan ketika datang ke Madinah, tiba-tiba Rasulullah itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berkiblat ke Baitul Maqdis kan. Asalnya kan ke Haram, ke Mekah tuh. Tiba-tiba Rasulullah disuruh ke Baitul Maqdis. Ya udah, menghadaplah sholat tuh ke Baitul Maqdis. Senang tuh. Yahudi itu senang. Kenapa Rasulullah disuruh seperti itu? Sebetulnya itu narik mereka sebetulnya. Supaya mereka mengakukan, oh Muhammad itu ternyata agamanya sama dengan kita loh. Satu kiblat dengan kita. Supaya mereka masuk dengan gitu. Lalu tiba-tiba ada ayat yang meluruskan baginda Rasul supaya balik lagi ke Haram. Itu Rasulullah hampir setahun itu berkiblat ke Baitul Maqdis tuh. Cuman Rasulullah walaupun disuruh seperti itu ke Baitul Maqdis, kadang-kadang Rasulullah tuh kayak agak nggak senang gitu. Karena berat hati Rasulullah tuh ke Haram. Kadang-kadang kalau mau sholat tuh suka liatin ke atas. Awalli wajhaka syatrul masjidil haram. Suka lihat ke atas. Wa nara wajhuka. Allah tuh subhanahu melihat wajah Rasulullah tuh melihat ke atas. Untuk apa? Maksudnya itu Rasulullah tuh nunggu kapan sih aku nih dibalikkan lagi ke Haram gitu. Selalu gitu. Nah, ketika ayat itu turun untuk menghadap kembali ke Masjidil Haram, lalu beloklah. Ada nanti di depan. Nah, ketika belok ke Ka'bah lagi baginda Rasul dengan para sahabat, marah Yahudi itu. Marah Yahudi itu. Tidak senang dengan apa yang terjadi pada waktu itu. Jadi kemarahan Yahudi itu ada dua. Pertama, dibolehkannya kiblat kembali ke Masjidil Haram. Yang kedua, dibolehkannya sholat sunat di kendaraan. Yang mana menghadapnya kemana aja kan? Waktu itu. Gak senang mereka tuh. Lalu ketidaksenangan mereka ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Walillahil masyriq wal maghrib." Milik Allah, berarti lamnya lil milki. Walillahi, milik Allah lah. Al masyriq wal maghrib, jihad timur dan jihad barat. Milik Allah juga. Kata Allah, terserah gue dong. Mau jihad kemana gitu? Mau dilarikan kemana sholatnya? Terserah saya dong, kata Allah. Lo jihad timur dan barat punya saya kok, kata Allah. Ngapain sewot lo? Kan gitu. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kalian itu menghadap, fasamma wajhullah, maka di sanalah ada wajahnya Allah. Maksudnya wajahnya Allah itu bukan wajah seperti kita. Tapi maksudnya itu kiblatnya yang diridhai oleh Allah tuh di situ. Kemana saja Allah Subhanahu wa taala menyuruh, ya ke situ kita berkiblat. Bahkan kemanapun kita menghadap, maka kita pun akan menemukan zatnya Allah. Ini kalau dilihatin dari segi ini, ada pula yang menyebutkan bahwa sholat itu kemana aja boleh-boleh aja. Kalau dilihatin seperti ini kan, coba lihat, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kalian menghadap, fasamma wajhullah, maka disitulah zatnya Allah. Makanya pantas Ibnul Arabi, salah satu ulama kenamaan, menyebutkan bahwasanya beres.
Ibnul Arabi itu menyebutkan begini, muqtadat tauhid anna salata li ayyi jihatin tasihhu. Penerapan ilmu tauhid kemanapun kita ini menghadap dalam ibadah solat sah-sah saja kalau penerapan tauhid, karena yang dituju itu siapa? Allah kan. Kalau menurut penerapan tauhid, li ayyi jihatin tasihhu, kemana saja jihadnya, barat, timur, utara, selatan, sah saja. Tapi wa innama umirna bi jihadin maqsusatin ta'abbudan wala ta'qidu lahu. Akan tetapi kita ini diperintah untuk kepada jihad yang dikhususkan. Kenapa? Ta'abbudan, karena kita ini ibadah. Ibadah itu harus sesuai dengan yang ditunjukkan. Kenapa kita ini mesti halus ke Ka'bah? Lantaran ta'abbudnya ke situ. Lantaran ditunjukinya ke situ, maka kita pun ke situ. Tapi kalau dilihatin secara jihad tauhid, kemanapun kita mengarah sebetulnya sama-sama saja. Karena yang dituju adalah Allahnya kan. Tapi kenapa kita ini harus mesti ke sana? Karena kita ini takhsis ta'abudan, mengkhususkan dalam beribadah. Walam tu'akkilul lahu, sehingga kita pun tidak boleh belok dari situ. Kalau Allah nyuruh ke jihadnya utara, pasti ke utara kita. Allah nyuruh ke selatan, ya pasti ke selatan kita. Tapi Allah nyuruhnya ke sebelah barat, itu pun belok dikit. 40 derajatan gitu kan, beloknya itu ke sebelah utara. Kalau lebih dikit lagi 80 derajat itu ke MU biasanya. Manchester United. Makanya tidak boleh lebih dari itu. Nah, jadi kita ini supaya rempuk jungkung sama-sama seluruh dunia disamain satu titik oleh Allah. Makanya yang di selatan ke sana, yang di timur ke sana, yang di utara ke sana. Satu arah, satu titik. Nah, berdasarkan kalimat hukum ini kan timbullah semacam hukum di dalam hukum fikih. Ketika kita ini kelimungan dalam masalah kiblat, sholat aja sudah, gitu kan? Kelimungan nih kita nih dilemparkan di hutan tengah, nah dari atas oleh orang dolim misalkan, lalu ke tengah-tengah nih, waduh ini kelihatannya waktu duhur nih, jam tangan nggak punya, HP nggak dibawa, kelimungan kita nih di sebelah barat, kemana diliatin nggak bisa, muat dong nih, sudahlah sholat aja sudah, sholat, gitu. Ketika kita sudah sadar, begitu liatin matahari, ternyata kita ini menghadap ke utara misalkan. Ya apa-apa, sah-sah saja. Gitu. Dan itu pernah terjadi juga dengan sahabat. Pada waktu itu sahabat disuruh ke negeri Syam oleh Rasulullah. Ketika di gurun pasir, waktunya sholat sudah mau mepet habis. Sementara pada waktu itu jihad Ka'bah, jihad kiblat tidak tahu. Sahabat yang ini ngomong ke sebelah sana, yang sahabat yang ini ngomong sebelah sini. Akhirnya bikin gurat. Dua-duanya bikin gurat, udah kita bikin gurat aja. Yang satu ke sana, yang satu ke sini. Sholat. Begitu pagi ternyata matahari lah yang di saudara ini. Matahari muncul dari situ. Berarti malam itu menghadap kemana tuh? Ke timur kan? Diajukanlah ke Rasulullah tentang masalah itu. Lalu turunlah ayat ini. Sebagai jawaban bentuk sahnya ibadah ketika menghadap kemanapun ketika dalam keadaan seperti itu. Tuh. Karena intinya kan datiyah Allahnya sebetulnya. Kalaupun kita ini ke jihad Ka'bah, ya bukan berarti kita ini ke Ka'bah sebetulnya ibadah itu. Ibadah kita itu tetap ke Allah. Tapi kenapa mesti ke Ka'bah? Karena jihadnya saja. Jihadnya memang ke sebelah situ. Tapi sekali lagi ibadah kita bukan ke Ka'bah. Sebab Ka'bah ini makhluk. Diciptakan, bukan khalik, bukan pencipta. Kalau kita ini menganggap bahwa ibadah kita sampainya ke Ka'bah saja, berarti musyrik kita. Masih ibadah, masih musyrik. Karena masih menyekutukan Allah. Ibadah kita tetap ke Allah Subhanahu wa taala, cuman jihadnya adalah ke Ka'bah. Ada yang datang ke Ustaz. Oh Ustaz, alhamdulillah. Saya ini sekarang sudah sempurna sholat tuh Ustaz. Kemarin-kemarin gimana? Enggak sempurna kah? Ya enggak, maksudnya kemarin saya balik umroh Ustaz. Saya sudah sholat di depan Ka'bah, sudah sempurna sekarang. Coba.
Kalau begitu orang yang belum ke sana belum sempurna kan? Jadi jihadnya bukan di situ. Kesempurnaan ibadah itu bukan karena kita sudah di depan Ka'bah gitu. Bukan. Kita jauh dari Ka'bah pun bisa jadi sempurna. Cuman jihadnya saja ke situ. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah Maha luas. Apa yang dimaksud itu? Yasa'u fadluhu, Maha luas karunia-Nya terhadap segala sesuatu. Alimun, yang Maha mengetahui. Karunia Allah itu luas. Tidak terhingga karunia Allah. Bahkan rahmatnya Allah itu lebih luas daripada ampunan Allah. Ampunan Allah memang luas, tapi karunia Allah jauh lebih luas. Makanya kalau dilihatin karunia jauh lebih luas daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang tidak sesuai dengan konsep hukum fikih, lalu dia ibadah, biarin aja. Karena karunia Allah itu bisa jadi lebih kepada dia. Maaf, contoh. Ada orang yang bertato. Banyak tato. Kalau konsep hukum fikih itu wudu sah enggak? Iya kan? Karena kulit terhalang. Dalam konsep hukum fikih harus dibuang dulu. Sementara ini enggak bisa. Lalu misalkan kalau dia mau ibadah kayak apa? Disinilah karunia Allah. Ketika ada orang macam seperti itu, ya wis, bismillah. Salat aja. Wudu aja biasa. Salat aja. Lalu itu bagaimana? Karunia Allah, Bang. Lihatnya udah. Mau gimana lagi? Sekujur tubuhnya ditatoin. Ada yang imam di Jepang itu kan, yang tadinya bekas geng, kepala gengnya kan, Yakuza itu. Itu sekujur tubuhnya, mukanya pun ditato semua. Kalau lihatin konsep fikih, bisa macam begitu. Tapi lihatlah karunia Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wasi'un 'ala kulli syai'. Karunia Allah itu lebih luas daripada ampunan Allah. Dan itu terjadi juga dulu. Saya punya kawan itu sama juga gitu. Kalau kawan cuman mukanya aja yang enggak. Dari leher itu kalau kayak batik, Pak. Semua dari sini, leher sini sampai pergelangan kaki. Bahkan saya tanya, itunya Pang ditato juga, Pak? Ya ditato. Penuh juga ditato. Saking itunya tuh, jadi geng itu. Tapi berkat karunia Allah Subhanahu wa taala, itu orang itu luruhnya itu pada waktu itu. Jadi lagi kerja bakti nih ceritanya. Jadi guru kita tuh Kiai Zainal Somad pada waktu itu bikin majelis di daerah Karawang. Nah, dia ini ikut bawa-bawa apa gitu. Dilihatin. Begitu lagi meleng itu disumpalin nasi, Bang, ke mulutnya. Makan. Dimakannya langsung. Itu disumpali aja langsung. Dimakannya sama dia. Enggak lama, selang dari situ ngikutin ke Cianjur dia. Mau berguru. Coba. Yang asalnya tuh bunuh orang itu berguru. Akhirnya dia ngikut jadi santri. Cuman kan kadung sudah ini seperti itu. Kata beliau, Mama aku ini bagaimana nih? Ini banyak tato. Udah, lihat aku aja. Ikut aja. Pokoknya aku sholat. Aku puasa. Pokoknya dengerin aja. Nah itu bagian dari ketentuan Allah. Jadi lihatnya ke situ aja. Lu tato-tatonya itu luar biasa. Apalagi kalau yang tadinya misalkan seperti Bapak nih kan, tadinya di luar sana melakukan perbuatan apapun, ketika masuk Muslim habis, Pak, dosa Bapak tuh. Seperti bayi yang baru dilahirkan, Bapak masih bersih. Makanya berdoa, doain kami ya, mudah-mudahan kami husnul khatimah semua. Kalau ini masih bersih. Kita nih yang kotor ya. Kita yang banyak dosa. Dah, kita selesaikan dikit lagi, satu lagi. Biar masalahnya kelar. Wa qalu subhanahu wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata, Nasoro nih, yang menganggap bahwa malaikat itu adalah anak perempuannya Allah.
Wa qalu, mereka berkata, ittakhadallahu walada, Allah telah mengambil anak. Ini maaf ya, dalam pemahaman dasarnya kan begitu ya, bahwa Nabiullah Isa itu adalah anaknya Allah, atau barangkali Nabi Isa ini jadi Tuhan. Kalau anggapan Bapak gimana Pak? Hah? Enggak bisa begitu. Oh, enggak masuk logika kan ya? Jadi yang namanya Nabi Isa jadi Tuhan enggak masuk logika. Dilebih-lebihkan. Ya itu. Berlebihan, memang dilebih-lebihkan. Jadi apa yang dikatakan itu benar ya, karena ini kan Allah yang berfirman ya. Kalau kita ini Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman, memberitahukan kepada kita. Kita nggak pernah ngutik-ngutik gimana perjalanan itu, tapi Allah sendiri yang kasih tahu. Gitu. Kata Allah, mereka berkata bahwa Allah telah mengambil anak. Malaikat itu disebutkan oleh Nasara itu adalah anaknya, anak perempuannya Allah. Bahkan Yahudi itu menyebutkan Uzair itu adalah anak Allah. Al-Masih juga sama, itu adalah anak Tuhan. Sehingga ada Tuhan Bapa kan, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, gitu ya. Kan begitu ya. Tuhan Ibu nggak ada. Coba. Bunda Maria itu. Makanya Allah jawab subhanah, kata Allah, maha suci Allah. Ketika kalimat subhanah ini berarti kalimat pembersihan. Maha suci Tuhan, tidak ada Allah punya anak, tidak ada Allah punya perempuan, tidak ada Allah mengistimewakan seseorang. Gak ada begitu. Berarti kalimat subhanah itu tanzihan, artinya pembersihan dari zatnya Allah, bersih dari sifatnya Allah, bersihkan dari af'alnya Allah, bersihkan dari asma'nya Allah. Gak ada yang sama. Kalau Tuhan itu masih punya anak, lah ujung-ujungnya butuh pembantu. Ya kan? Ujungnya kan begitu. Bahkan bahayanya kalau Tuhan itu punya anak, berarti nanti punya bapak, punya kai, punya nenek. Terus saja ke sana. Itu. Makanya kalimat subhanah, kata Allah, maha suci Allah, enggak butuh Allah yang begitu. Ballahu ma fis samawati wal ardh, bahkan milik Allah lah ma fis samawati wal ardh, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kullun lahu qanitun, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di langit, di bumi semuanya tunduk kepada Allah, tidak ada urusan dengan itu. Badi'us samawati wal ardh, badi'us itu bid'ah. Bid'ah itu baru, penemu. Badi'us samawati wal ardh, penemu langit dan bumi, pencipta langit. Bahkan yang disebut badi'u itu menciptakan sesuatu tanpa contoh, tanpa teks, tanpa coretan. Kalau kita bikin rumah, selalu bikin konsep dulu. Bikin rumah kayak apa nih? Bikin konsep dulu. Kalau nggak dikonsep, nggak karuan jadinya. Kan gitu. Kalau Allah nggak begitu. Kalau Allah membikinkan sesuatu tanpa seperti itu. Wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Kan gitu. Bila mana Allah berkehendak terhadap sesuatu untuk mewujudkan sesuatu, fa inna ma yaqul, sesungguhnya Allah berkata lahu terhadap itu kun fayakun. Pakai kalimat kaf dan nun. Kun jadi, fayakun maka terjadi. Tinggal kun saja sebetulnya. Lah Allah kuasakah tanpa menyebutkan kalimat kun? Bisa. Tanpa menyebutkan kun pun juga bisa. Tapi kenapa pakai kalimat kun? Ini li suratil ijad, karena saking cepatnya apa yang diinginkan oleh Allah itu terjadi. Pakai kalimat kun itu bahasa kitanya aja. Untuk mendohirkan bahasa kita aja sebetulnya kun. Kalau Allah nggak perlu pakai kalimat kun aja jadi sebetulnya. Itu intinya. Jadi nggak layak kalau Allah disebutkan punya anak. Nggak layak kalau Allah punya sekutu. Nggak. Allah itu satu saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad
walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu satu, tempat meminta, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada satu pun di alam dunia ini yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa sallam ala Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bita'alumin, tawassalna bita'alimin, anta rizqana al-wasi'a wa anta rizqal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salatu